Kembali lagi di channel Ars bersama saya Indra. Kalau kalian lihat di depan saya hari ini sudah ada 2 unit PC Monster yang udah kita build. Untuk video kali ini agak berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian melihat saya merakit satu persatu custom cooling. Tapi untuk video kali ini kita tidak akan mungkin merakit satu persatu karena saya harus ngerjain 2 unit custom cooling PC ini secara paralel dan bersamaan. Kalau sayanya sih bisa bikin ini sambil di-shoot. Yang kasihan kameramen kita si Rahmat karena dia bakal berdiri untuk nge-shoot ini selama berhari-hari bersama saya. Karena kita baru bisa selesaiin PC custom ini, kurang lebih kita butuh waktu sekitar 4-5 harian untuk membereskan 2 unit ini. Bekerja dari pagi, jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi, hari ini kita bakal ngobrol beberapa problem yang kita hadapi selama kita build 2 PC ini. Karena juga kalian lihat, selama ini yang kalian lihat kan kalau kita bikin berjalan lancar-lancar saja, tapi juga pasti ada kendala yang kita hadapi ketika kita build custom cooling. Nah, hari ini saya ingin ngobrol sedikit apa kendala yang kita hadapin ketika kita bikin PC yang gede ini dan juga PC yang berwarna putih ini. Jadi kita mulai dulu dari PC yang berwarna kuning Cyberbug 2020 katanya Rahmat. Benar Rahmat ya? Benar. Ya. Oke, jadi kita ngobrol dulu tentang PC yang satu ini. Jadi untuk pembuatan PC ini, kenapa kita membuat dan menggunakan part seperti yang ada di dalam sini? Karena terus terang aja sebenarnya ini barang dan part yang ada dalam sini dikirim sama yang punya PC ini ke kita. Dan dia minta untuk dibuild menjadi satu sistem cooling seperti ini. Nah, kita hanya ada menambah beberapa part di dalam sini sehingga menjadi satu sistem seperti ini. Dan kita build ulang kembali supaya bisa menjadi satu kombinasi water cooling custom yang seperti kalian lihat sekarang ini di video. Jadi untuk part yang digunakan di sini sebenarnya bukan part yang benar-benar baru sekali karena untuk graphic card ini masih menggunakan 2080 Ti 2 unit di sini di SLI dan untuk prosesor kita masih menggunakan 9900K dengan boardnya set 390 Aorus Waterforce yang ekstrim yang sudah ada water blocknya jadi satu seperti yang kalian lihat seperti ini ya. Nah untuk memori ini juga menggunakan Dominator totalnya ini 64 GB jadi 16 GB kali 4. Dan untuk clock memorinya ini masih PC 3200. Jadi untuk pemilihan part ini yang memilih sih yang punya PC langsung ya. Jadi dia ngirim ke kita udah semua ada, kita tinggal masang-masang aja. Nah, untuk penggunaan water coolingnya ini menggunakan reservoir sama pump punyanya EKBB itu yang D5 yang ada di sini. Dan untuk fitting ini kita menggunakan Beats Power. Di mix ada beberapa punyanya Thermaltake cuma ada 2 unit. Nah, kenapa kita nggak pakai Thermaltake full semuanya fitting yang ini seperti yang ini? Jadi kita awalnya kita udah build sistem ini semuanya menggunakan fitting Thermaltake tipe yang ini saya lupa tipenya apa, tapi dia sebenarnya salah satu fitting baru di Thermaltake. Nah, kita ketemu kendala ketika kita udah selesai build semua sistemnya seperti ini dan kita melakukan pressure test dengan menggunakan pressure test punya EKWB ini, leak tester ini. Nah, biasanya kita pakai ini untuk mengetes supaya kita bisa tahu apakah ada kebocoran dengan sistem cooling ini atau enggak tanpa kita harus mengisi coolant di dalam. Nah, ternyata ketika kita pasang leak tester ini dan kita set dia di posisinya kurang lebih sekitar 0,6 bar. Ini standar ya, 0,6 sampai 0,75 ini adalah standar pressure yang kita pakai untuk mengetes sistem water cooling. Kalau sistem water cooling kalian ini cukup bagus dan kalian bisa bertahan dengan pressure sekitar 0,6 sampai 0,75 bar, berarti otomatis harusnya tingkat kebocoran bisa dibilang hampir tidak akan ada dan fittingnya bisa benar-benar menggigit PETG atau mungkin acrylic tube yang kalian pakai. Nah, yang jadi kendala kita ketika kita menggunakan fitting dari Thermaltake ini hanya dalam hitungan detik di pressure 0,6 bar ini pipa itu lepas dari fitting dan kita udah coba cek apakah memang ada kendala dengan fittingnya atau mungkin pemasangannya yang tidak pas. Kita udah cek beberapa kali dan ternyata berganti-gantian. Jadi kadang di sini lepas, kadang di sini lepas, kadang di bagian sini lepas. Nah, ternyata fittingnya yang nggak bisa menggigit dengan benar dan kita coba ganti dengan fitting punyanya Beats Power terpasang normal seperti ini dan bahkan kita melakukan tes pressure test kurang lebih sekitar hampir 1 jam pun itu tidak ada masalah sama sekali, tidak ada kebocoran dan tidak ada pipa yang lepas dari fittingnya. Nah, kita belum tahu apakah memang karena pipa yang digunakan ini punya EKWB sehingga di Thermaltake itu dia tidak bisa menggigit pipanya dengan baik karena mungkin Thermaltake punya pipa sendiri. Cuma selama pengalaman saya pribadi masang water cooling, saya menggunakan tube dari punyanya Beats Power, punyanya Thermaltake, punyanya Barrow, punyanya EKWB. Fitting apapun yang saya pakai selama ukurannya untuk 16 mili atau mungkin 14 mili atau 12 mili itu tidak pernah ada kejadian lepas dari pipanya karena kena pressure 0,6. Karena 0,6 ini menurut saya masih tidak pressure yang bukan luar biasa tingginya ya. Ini masih kecil karena batas hijau ini di leak tester ini itu 0,75 itu baru batas atas untuk pressure dari sistem water cooling. Jadi EKWB ini menyarankan sampai 0,75 itu maksimum
harus bisa bertahan ya fittingnya ya. Karena kalau lebih dari 0,75 kan mungkin pressure-nya terlalu tinggi. Tapi ini dengan pressure yang masih di 0,6 pun itu fitting dari Thermaltake yang tipe yang persis ini tidak bisa menggigit dengan benar. Nah, kenapa kita masih pakai ada 2 bijian di sini? Karena fitting yang dikirim dari yang punya PC ini jumlahnya juga kurang. Jadi masih ada kurang 2 punya bits power, dan kita udah coba pressure test ulang kembalian di sini, dia tidak lepas dari posisinya karena fitting yang terpasang di sini itu posisinya mengunci, sehingga ketika ada tekanan dari sebelah kanan sebelah sini, dia tidak bisa lepas ke sisi kiri sini, tapi yang di bagian sini semua bisa lepas bergantian. Jadi itu yang kita alami kendala dari masalah fitting. Nah, dan di atas ini ada flow meter ya. Kalian lihat mungkin posisinya tidak berputarnya pelan sekali. Ini karena posisi pumpnya kita setting PWM, sehingga ketika posisi idle seperti ini dengan temperatur yang bisa dibilang cukup dingin. Saya coba cek sebentar temperaturnya. Oke, saya udah buka di HW Info. Untuk posisi saat ini, CPU package itu temperaturnya hanya berada di kisaran 29 derajat dengan suhu ruangan kita kurang lebih sekitar 25 atau sampai 26 derajat, kurang lebih sekitar segitu. Jadi kalian bisa lihat dengan posisi seperti ini, pumpnya ini jadinya putarannya jadi sangat lambat. Saya coba cek apakah bisa terlihat di sini putaran pumpnya. Oke, pumpnya ini cuma jalan 1200 RPM. Makanya kalian lihat di sini pelan sekali dia muter. Nah, nanti kita akan melakukan beberapa pengetesan Cinebench, dan kita juga akan melakukan stress test 3D Mark untuk mengetes seberapa panas temperatur GPU ini ketika kita posisi SLI seperti ini kita jalankan maksimum, dan seberapa panas blok dari CPU ini bisa mampu menahan temperatur dari prosesor 99K dalam keadaan dia load full dengan menggunakan Cinebench R20. Nah, untuk yang lain-lain sih masalah pemilihan warna, sleeving, dan coolant, ini semua pilihan dari yang punya PC ini. Jadi kita tinggal masang. Jadi kenapa kita bilang ini Cyberpunk 2020? Karena kalian lihat temanya kurang lebih sama seperti Cyberpunk yang 2077. Ada warna kuning-kuningnya. Ini cairan ini mestinya warnanya lime yellow ya. Cuma saya nggak ngerti kalau kalian lihat di video nanti tampilannya apakah jadi lime yellow atau mungkin jadi malah sedikit-sedikit ada hijaunya. Saya nggak ngerti. Nanti kalian coba lihat sendiri gimana hasilnya. Dan untuk memori kita setting konfigurasinya, kita setting warnanya ada kuningnya. Sleeving yang sebelah sana juga sama, ada kuning-kuningnya. Dan sebelah sini lampunya kita setting warna biru, sehingga warna coolant yang berada di dalam itu bisa lebih reaktif dan nyala terlihat jelas. Di sini kita ada nambah juga sensor temperatur untuk melihat seberapa panas cairan yang lewat di dalam sistem coolant ini, sehingga kita bisa monitoring kalau memang terlalu panas atau terlalu panas sekali, kita bisa ngerti bahwa ada kendala, mungkin ada yang stuck, atau mungkin coolantnya tidak berputar dengan benar ya. Karena terus terang kalau PETG ini kalian harus perhatikan temperaturnya, dia nggak bisa lebih dari 50 derajat. Karena kalau sampai air yang berada di dalam itu lebih dari 50 derajat, atau temperatur total yang berada di sekitar pipa ini 50 derajat lebih, ada resiko PETG itu bisa deform, berubah bentuknya dia, atau mungkin bahkan penyet, atau mungkin dia akan jadi lebih kendur sehingga bisa lepas dari tubingnya. Itu kalian hati-hati dan perhatikan baik-baik. Makanya kenapa harus ada sensor temperatur, atau kalian perhatikan temperatur yang berada di dalam air ini. Kita langsung tes aja, kita nggak perlu panjang lebar lagi, kita coba langsung running Cinebench, kita ingin lihat temperaturnya sampai seberapa. Saat ini posisi kita udah running Cinebench R20 ini sudah kurang lebih sekitar 5 menitan lebih, dan ini hasil temperatur kita baca di CPU package ini dengan clock defaultnya dia masih jalan maksimum sampai 4,7 GB ya dia running ya, all core ya. Itu temperaturnya masih berkisar sekitar 72 derajatan untuk average, maksimumnya berada di kisaran 72. Dan untuk average-nya masih berada di kisaran sekitar 52 derajatan. Saat ini dia jalan masih di antara 71 sampai 72 derajat. Jadi menurut kita ini cukup dingin, karena kalian perlu mengingat di bawah sini ada 2 unit GPU juga bersamaan dalam single loop ya. Ini bukan dual loop, tidak seperti yang sebelumnya kita bikin ada 2 tabung berbeda. Ini kita hanya menggunakan 1 tabung untuk 3 device sekaligus. Di depan kita menggunakan radiatornya itu 420, dan yang di atas ini kita pakainya 360. Ketebalannya kurang lebih sekitar 28 mili sama. Dengan menggunakan fan dari Corsair itu LL140 yang di depan ada 3, dan yang di atas ini ada LL120 ada 3. Yang lain kurang lebih seperti inilah ya isinya. Oke, kita running, kita lihat. Oke, masih temperaturnya kurang lebih 71, 72. Kita akan coba naikin clocknya ke 5 GB. Kita lihat kalau all core 5 GB kira-kira kita bisa dapat clock untuk prosesornya sampai seberapa panas dia bisa menahan ya ininya ya. Oke, saat ini kita udah running dengan clock 5 GB all core. Kita running test lagi sedikit ke Cinebench R20. Ini udah jalan kurang lebih hampir 5 menit, sudah sekitar 4 menit 42-an ya. Jadi di sini temperaturnya kita lihat maksimumnya itu masih berada di kisaran sekitar 76. Dan saat ini masih berjalan di sekisaran 75 derajatan. Kalau tadi sebelumnya kita ngetes, kalian lihat temperaturnya sekitar 72-an. Berarti kalian bisa lihat jeda naiknya itu cuma hitungan 2-3 derajat perbedaannya. Ini berbeda jauh sekali kalau kalian menggunakan mungkin water cooling AIO ya seperti biasa. Kalau kalian overclock ke 5 GB biasanya temperaturnya udah naik gila-gilaan, karena ada beberapa juga
feedback dari beberapa orang yang pernah ngomong ke kita, sistem coolingnya dia nggak bisa maksimal, bahkan temperaturnya kadang bisa mencapai 90-an. Nah, beruntung prosesor ini cukup dingin dengan clock 5 GB, all-core dia jalan dengan Cinebench R20, temperaturnya masih berada di kisaran sekitar 75, sekarang 75, 76 maksimumnya ya. Oke, kita juga mau ngobrol sedikit masalah software RGB dari Gigabyte. Ini problem yang selalu kita hadapi dari dulu. Jadi sebelumnya saya berpikir, ketika kita pernah build sistem seperti ini persis dengan motherboard yang sama, dengan graphic card yang sama juga di salah satu teman kita ya. Awalnya saya berpikir bahwa software RGB ini mungkin karena masih masa pengembangan sehingga butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki sistemnya dia. Ternyata setelah hari ini kita pakai, kalian bisa lihat di sini, tiba-tiba GPU-nya bisa ada satu yang tidak sync, dan ini selalu jadi kendala utama kita ketika kita pakai RGB Fusion. Punya teman kita malah lucu. Dia pakainya boardnya ini sama. Graphic card-nya juga sama persis seperti 2080 Ti juga yang Waterforce ini. Dan dia bahkan menggunakan memori dari Aorus, punyanya Aorus sendiri, dengan board yang sama. Ketika software RGB itu jalan, lampu ini bisa bergantian. Ada yang memorinya kadang tiba-tiba nggak sync, graphic card-nya nggak sync. Dan kalian lihat lagi nih yang paling lucu di sini. Ini berubah jadi putih, sebelumnya tadi jadi merah, dan dia nggak bisa ngikut nge-sync dengan graphic card-nya. Warnanya bisa berganti-ganti, padahal seharusnya Enfielding punya Aorus ini juga di-sync jadi satu dengan softwarenya RGB Fusion. Kita juga nggak ngerti sampai kapan kira-kira kendala ini bisa diatasi oleh tim dari Gigabyte ya, karena kita udah pernah juga ngomong ngasih inputan ke mereka, cuma kayaknya mungkin cukup sulit buat mereka untuk memperbaiki ini. Saya nggak ngerti, mudah-mudahan di produk berikutnya benar-benar ini bisa diperbaiki, karena ini benar-benar membuat kita frustasi untuk setting sistem RGB seperti ini. Jujur aja kalau yang punya PC nggak peduli warnanya odong-odong, warna-warni kiri kanan, ada yang sama, ada yang nggak sama, nggak apa-apa sih, kita nggak masalah. Tapi kalau dia mintanya harus nge-sync seluruhnya atau mungkin beberapa bagian di-sync, itu akan jadi problem buat para sistem builder yang membuild PC-nya dengan sistem RGB seperti ini. Nggak bisa kalian lihat ya, di sini warnanya satu tidak bisa nge-sync. Oke, kita udah selesai tes kita, jadi maksimumnya ini hanya mencapai 77 derajat kurang lebih, kita running sekitar 5 menit. Sekarang kita coba tunjukin sedikit software dari masalah RGB ini. Oke, jadi saya coba buka RGB Fusion-nya, mudah-mudahan bisa terbuka, karena tadi kita record screen-nya pakai OBS ya. Jadi, tadi saya buka itu error OBS-nya, ini sekarang udah mau jalan. Nah, ini bisa kalian lihat di layar saya, yang lucu adalah yang kedetek hanya motherboard-nya. Graphic card-nya hilang dari software-nya RGB Fusion ini. Inilah beberapa hal yang selalu dihadapi oleh para sistem builder kita menggunakan RGB dari produk Gigabyte ini. Jadi buat kalian mungkin yang pingin build sistem dengan full RGB seperti ini, saran saya mungkin kalian perlu pikirkan baik-baik ketika kalian menggunakan produk dari Gigabyte Aorus ini, karena terus terang software RGB-nya sangat-sangat membuat problem buat kita. Tapi kalau untuk yang lainnya saya rasa tidak ada problem sama sekali. Kalau build quality board-nya benar-benar oke, karena kita tes temperatur VRM pun ketika kita running 5 GB kita pakai Cinebench seperti ini dengan sistem water cooling seperti ini, VRM itu hanya berada di kisaran sekitar 25-an sampai 30 derajatan lebih. Jadi kalian bisa bayangin itu dingin sekali. Ini mudah-mudahan saya nggak salah baca sensornya. Ini menurut info dari Pak Benny di Gigabyte. Bacanya katanya VR loop. Nah, ini kalian bisa lihat VR loop saya di sini. Tadi kita running, itu temperaturnya maksimum hanya berada di kisaran 35 derajatan dan average-nya berada di kisaran sekitar 33-an. VR loop 2-nya sama, maksimum hanya berada di kisaran 31 derajat. Jadi kalau boardnya oke, nggak ada masalah. Yang problem hanya software RGB-nya. Bisa kalian lihat di layar saya posisinya yang kedetek sekarang cuma board. Saya coba tunjukin nanti sedikit lagi mengenai setting untuk graphic card-nya. Saya coba restart dulu, karena ini kalau nggak di-restart dia nggak akan bisa. Dan hasilnya setelah kita restart, kalian bisa lihat sekarang malah mati dua-dua GPU-nya lampunya. Inilah kendala yang selalu kita hadapi. Sekarang saya coba buka aplikasinya, kalian bisa lihat di layar saya. Nah, sekarang ke-detect dua-duanya. Nah, muncul lagi kan? Nyala nggak ini, Mat? Nyala dua-duanya sekarang. Oke, ini kalian bisa lihat. Sekarang saya cuma mau coba setting konfigurasi graphic card-nya aja yang saya mau rubah warnanya. Saya klik sekarang di graphic card. Apa yang terjadi? Bisa kalian lihat warnanya hanya satu ini yang sesuai dengan, yang di bawah ini yang sesuai dengan apa yang mau saya setting warnanya. Tapi yang satunya di atas berubah. Dan yang paling lucu ini kalian lihat juga, Enfielding-nya warnanya kembali menjadi merah. Merah apa orange, Mat ya? Iya, kurang lebih lah merah atau orange ya. Oke, saya di software saya, kalau kalian lihat di layar saya, Enfielding ini sama sekali tidak terdetek di software RGB Fusion. Sekarang saya coba ganti warnanya. Oke, saya apply. Nah, yang berubah yang di bawah kan, yang di atas enggak. Sekarang saya sync kembali motherboard dan
graphic card-nya. Kalian bisa lihat kembali lagi nyambung Mat ya. Oke. Sekarang saya coba, saya setting jadi warna misalnya hijau misalnya. Oke, berubah semua ya jadi hijau ya, Mat ya. Berubah ya, jadi hijau ya. Yang lucu itu ketika saya coba klik motherboard tadi ini mau. Saya coba klik motherboard, oke, berubah nggak? Nah, berubah. Yang sebelumnya saya coba klik ke motherboardnya, lampunya bisa tetap sama yang dua ini. Di sini bisa dirubah. Sekarang ternyata random lagi, nggak mau lagi. Jadi inilah kendala yang kita hadapi ketika kita mau setting. Jadi misalnya saya mau setting graphic card-nya sendiri warnanya apa dan motherboard-nya sendiri warnanya apa, nggak bisa kalian setting seperti itu. Kalau kalian menggunakan dua graphic card. Bahkan terkadang punya temen kita juga dengan satu graphic card, itu juga kadang bisa random gantian. Jadi saya nggak ngerti apa yang salah dengan ini. Mungkin nanti dari pihak Gigabyte mungkin bisa memberikan kita pencerahan lebih lanjut apa yang terjadi dengan software RGB-nya Gigabyte. Berarti GPU yang atas nggak bisa setting? Dari 2 hari Mat ngetes Mat, nggak bisa Mat. Oke, sekarang saya sync lagi kembali aja biar nge-match. Kita jadikan biru. Oke, kita lanjut sekarang ke 3D Mark. Kita running 3D Mark untuk mengetes seberapa panas temperatur graphic card-nya dia kalau kita langsung running dan kita push 100% dua-duanya ini. Oke, dan terjadi lagi 3D Mark kita running, warnanya langsung kocar-kacir semua. Oke, dua kalian bisa lihat ya, ini saya lagi running 3D Mark, di layar saya kalian bisa lihat saya lagi buka 3D Mark, warna graphic card-nya langsung kocar-kacir semua, dan hanya motherboard-nya yang berwarna biru. Jadi, ini masukan buat kalian yang ingin bikin sistem RGB, kalian perlu benar-benar perhatikan seperti ini, karena terkadang ini juga akan mempengaruhi mood kalian. Kalau katanya Rahmat, akhirnya ambiar, Mat ya. Moodnya kalau kayak gini, warnanya ambiar. Ya udahlah, saya sih pokoknya udah setting beres, Mat. Oke, kita running stress test. Kita mau lihat graphic card-nya. Kita pakai Firestrike Ultra ya, stress test ya. Kita ingin tahu temperaturnya sampai seberapa. Kita running aja dulu, 5 menitan. Nanti bentar kita akan kasih info untuk temperatur GPU-nya. Firestrike Ultra stress test kita udah berjalan 5 menitan dan temperatur yang kita dapat untuk GPU-nya itu maksimum hanya berada di kisaran 46 dan 47 derajat untuk masing-masing graphic card ini. Jadi kalian bisa bayangkan untuk graphic card 2080 Ti dengan Firestrike Ultra stress test. Sebelumnya kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu kita pernah bikin konten juga kita tes yang dual GPU itu juga sama pakai 2080 Ti. Kalian bisa lihat temperatur graphic card-nya itu sampai 80-an Mat ya kalau nggak salah ya, 3 fan itu ya. Iya, 80 atau bahkan lebih, dan biasanya graphic card yang berada di posisi bagian atas ini akan lebih panas karena biasanya fan-nya akan punya space lebih dikit untuk menarik udara daripada graphic card yang berada di bagian bawah. Nah, inilah jawaban buat kalian yang menggunakan dual GPU, kenapa kalian perlu menggunakan custom cooling seperti ini untuk graphic card-nya. Karena kan kalian bisa lihat dengan running Firestrike stress test seperti ini, seberat ini, temperatur GPU itu bahkan sampai sekarang masih berada di kisaran 47 dan 48 derajat ya maksimumnya ya. Average-nya ya di kisaran 40-an juga lah ya. Tapi maksudnya tidak sampai menyentuh angka 60-an untuk dua graphic card seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin menggunakan dual graphic card, kalian perlu berpikir solusi seperti ini untuk mengatasi masalah temperatur di graphic card kalian. Dan kalian bisa lihat di sini untuk airnya, saya nggak tahu ini bisa terlihat nggak Mat ya. Ini hanya masih berada di kisaran 36 derajatan dengan dua GPU, satu reservoir dan satu CPU seperti ini. Jadi menurut saya ini masih cukup oke banget dan masih bisa mengatasi temperatur dari sistem ini semua. Dan by the way untuk coolant-nya kita pakai di sini adalah EKWB Cryofull yang lime yellow. Jadi mungkin buat kalian yang ingin build dengan tema warna seperti ini, kalian bisa coba cek warna coolant-nya mungkin bisa cocok untuk kalian. Oke, kita lanjut sekarang kita mau ngetes yang putih, karena yang ini kita udah tes dan kita udah tunjukin kalian hasilnya seperti apa. Nah, kita sekarang mau ngetes yang putih yang tadi kita tes di bawah itu. Nah, itu cukup menarik karena dia juga menggunakan dua radiator sama satu reservoir dengan menggunakan prosesor yang itu AMD dan grafikanya sama, masih menggunakan 2080 Ti tapi single. Kita langsung tes aja juga. Kalian merasa mendengar suara pesawat ya? Jadi PC yang kecil yang ini, kalau kalian mau tahu kenapa kok suaranya sampai seberisik ini, kita lagi running ini Cinebench R20 saat ini dan suara dari PC ini lumayan mendengung keras. Karena yang punya PC ini dia memasang fan dalam sini, meminta kita memasang fan dalam sini itu cukup banyak. Jadi kombinasi radiator yang paling depan itu berukuran 360 dengan tipe EKWB SE360, jadi ketebalannya 28 mili. Dan itu menggunakan fan push pull. Itu adalah fan dari Corsair tipe SP yang dimana ketika itu masih zaman keemasan fan-nya Corsair yang menurut kita fan terbaik dari Corsair. Dan mungkin hari ini kayaknya fan ini sudah nggak ada. Kayaknya sudah nggak ada Mat ya, betul ya? Sudah ada. Tipe ini sudah nggak ada. Jadi ini tipenya SP120 kalau nggak salah. Inilah yang memulai cikal bakal fan-fan
static pressure yang sangat mumpuni kalau kita bilang untuk radiator ya. Jadi ini dipasang ada 6 biji di sebelah sana, di bagian depan itu, muka belakang. Jadi yang satunya kita taruh di bagian sisi belakang dari casing Lianli ini. Makanya suaranya cukup mendengung dan itu jalan running sekarang RPM-nya harusnya kurang lebih sekitar 2200 RPM kali 6 fan. Dan yang di bagian atas ini, itu fan Noctua yang IPPC industrial. Itu juga RPM-nya cukup tinggi. Nanti saya cek berapa RPM, saya juga nggak ingat. Tapi ini ada 3 biji di bagian atas. Dan radiator yang di atas ini ketebalannya 6 cm. Jadi bukan radiator biasa yang tipis. Bisa kalian lihat tebelnya cukup tebel. Nah, ketika kita memasang ini pun juga cukup banyak kesulitan yang kita hadapi. Karena kalian bisa lihat di dalam ini bener-bener compact banget. Awalnya, saya berpikir yang punya PC ini belinya dia Lianli XL. Karena kita udah kasih inputan bahwa kalau memang mau dibikin custom cooling lebih enak pakai yang XL karena casingnya bisa lebih besar dan jauh lebih lega. Tapi ternyata ketika muncul di kita yang sebelumnya infonya katanya XL, munculnya Laco ini yang muncul. Dan kita diminta memasang radiator setebal itu di atas dan akhirnya kita berhasil masang dan jadilah seperti ini penampilannya. Jadi awalnya sebenarnya ini barang ini juga berasal dari PC lamanya. Nanti Rahmat akan tunjukkan fotonya. Jadi dia pakai casing CM Striker yang berwarna putih besar. Dulunya itu kombinasinya kita pakainya 240 di bagian atas, 1 biji. Dan di bagian depan itu pakai radiator yang ini push pull dengan fan Corsair itu. Dan akhirnya kita rubah kombinasinya sekarang menjadi seperti ini. Lebih compact. Part kita menggunakan part dari Barrow, kita mix sama punyanya Eka. Reservoir yang depan itu punyanya EKWB yang D5. Blok kita pakai punyanya EKWB juga di sini dan ini kombinasinya masih sama, menggunakan graphic card-nya masih RTX 2080 Ti karena memang masih belum ada rencana berubah. Mungkin berikutnya akan ganti ke 3080 atau bahkan mungkin 3090 ya. Saya nggak tahu, nanti kita tunggu aja. Kalau ada perubahan lagi kita akan build ulang lagi kembali PC ini. Di prosesor ini menggunakan Ryzen 7 5800X dan saat ini kita lagi running posisinya dengan posisi PBO enable. Memori dia pakai ADATA itu dengan clock 3200 harusnya. Nanti saya coba cek ulang kembali berapa, saya juga nggak inget. Oke, jadi kurang lebih seperti ini kombinasinya. Jadi ya kalian jangan kaget kalau suaranya. Dan 3 di bawah ini saya lupa masih ada 3 fan lagi di bagian bawah ini punyanya EKBB yang F3 120. Ini speednya kurang lebih sekitar 1500 RPM sampai 1800 RPM, kurang lebih segituan. Jadi inilah hasil yang suara yang dihasilkan dari PC ini kalau keadaan fan-nya jalan full semua. Tapi nanti kalian tunggu aja kalau dia udah balik ke dalam posisi idle, dia jadi silent kok. Nah ini sekarang udah berjalan kurang lebih tes kita sekitar hampir 5 menitan ini dengan Cinebench R20. Temperatur tidai dari prosesor ini maksimum masih berada di kisaran 74 derajat. Kalian ingat ya, ini posisinya PBO enable. Kalau PBO-nya kita disable, temperaturnya pasti hanya akan berada di kisaran sekitar 50-an. Tidak akan mencapai angka 60 sekian. Dan ini posisinya sekarang masih berada di kisaran 74 derajatan. Jadi buat kalian mungkin yang pakai prosesor AMD, ya water cooling custom bisa disolusi buat kalian juga untuk mendinginkan prosesor kalian. Karena ini idle-nya ini hanya berada di kisaran 35 derajatan. Perlu kalian tahu kalau untuk prosesor Ryzen, itu rata-rata idle-nya biasanya berada di kisaran 40 sekian sampai 50-an. Dan ini idle-nya masih berada di kisaran 35-an. 35,8 minimumnya. Oke, ini udah 5 menit lebih. Temperaturnya masih berada di kisaran 74-an. Kita tunggu bentar aja apakah masih naik lagi atau enggak. Kita tunggu bentar sampai selesai. Oke, udah selesai. Bisa kalian dengar? Suaranya mulai turun. Oke, maksimum 74 derajatan. Kita tes kurang lebih loop sekitar 5 menitan dengan PBO enable prosesornya. Kita udah nggak tes yang PBO disable ya, karena temperaturnya udah pasti dingin kalau untuk kombinasi water cooling custom seperti ini. Sekarang kita mau tes kalau kita running tadi Firestrike Ultra lagi. Kurang lebih seperti apa hasil performa yang dihasilkan dari cooling ini. Dan di sini untuk membaca temperaturnya, ini masih pakai punya Thermaltake ya. Temperaturnya sekarang airnya masih sekitar 25 derajatan. Ini mixing ya. Ini fittingnya masih ada fitting lama dan fitting baru sebagian. Jadi fitting lamanya dia masih sebagian kita pakai dan sebagian kita tambah fitting baru. Untuk coolant, ini menggunakan coolant-nya EKWB Cryfull yang clear. Jadi dia bening seperti air mineral pada umumnya. Oke, sekarang kita lagi running Firestrike Ultra kita. Sambil kita tunggu ini, saya jelasin dikit. Nah, kalau untuk Firestrike Ultra, kalian bisa dengar suaranya tidak seberisik tadi karena sensornya kita pakai sensor CPU. Dan untuk saat ini pun temperaturnya ini lagi jalan, ini masih 34 derajat posisinya. Jadi ini jauh lebih dingin daripada tadi karena mengingat ini hanya menggunakan satu GPU. Perlu kalian ini juga kacanya tertutup. Yang tadi kaca kita buka, tapi kalaupun tadi kaca kita tutup tidak akan berbeda jauh karena dia dari depan tuh dia mesh depannya untuk casing itu. Sedangkan yang ini full kaca semua, temperaturnya masih berkisar di 34 derajatan sekarang maksimumnya ya. Jadi untuk LED ini juga berwarna sebenarnya ini RGB. Cuma dari yang punya ini dia nggak mau setting RGB karena dia pingin lebih natural ya. Jadi maksudnya dengan
lightingnya dia pakai warna putih aja cukup seperti ini, jadi lebih kelihatan simple dan bersih, tidak berwarna-warni seperti odong-odong katanya Rahmat biasanya. Oke. Ada beberapa kendala yang kita hadapi juga selama membuat PC ini, terutama di masalah header fan dari motherboard MSI X570 Tomahawk ini. Jadi sebelumnya PC yang lama ini menggunakan board set 170 dari Asus yang Sabertooth kalau nggak salah. Ya Sabertooth sih seingat saya. Jadi ketika kita pasang di board itu, kita menggunakan 6 biji fan bagian depan yang SP120 itu. Kita pakai splitter PWM punyanya ID Cooling yang FH07. Kita power, kita pakai SATA, dan kita untuk membaca PWM-nya kita masukin ke header CPU. Itu fan semua tetap bisa berputar normal dengan minimum RPM di kisaran 700 dan maksimumnya naik ke sampai 2200. Tetapi untuk di board ini kita menemukan kendala di semua header fan dari board ini. Itu hanya maksimum kita bisa pasang 4 fan supaya PWM-nya bisa bekerja normal. Ketika kita mulai pasang fan kelima, PWM-nya naik speed-nya menjadi 1600 dan tidak bergerak sama sekali. Ketika kita pasang 6, PWM-nya full jalan 2200 RPM. Kita udah coba pindah ke port yang lain, semua hasilnya sama. Kita masih belum tahu ini ada kendala apa dengan board ini. Apakah memang board ini membatasi jumlah fan untuk pembacaan PWM-nya. Nanti kita akan coba cari tahu lebih lanjut dengan pihak MSI. Tapi yang pasti header fan-nya itu berbeda dengan punyanya Asus yang sebelumnya kita pakai di set 170. Jadi sebelumnya kita pasang 6 fan, pakai PWM splitter itu tidak ada kendala sama sekali. Tapi di board ini, di semua portnya tidak bisa lebih dari 4 fan untuk bisa berjalan normal PWM controller dari boardnya. Lain-lain sih harusnya tidak ada kendala. Di bagian belakang kita ada mix, ini sebenarnya ada soft tube yang berwarna hitam, set MT ya punyanya Eka kita pakai. Karena posisinya dari pump reservoir ini menuju ke VGA ini kita lewat belakang. Jadi tidak memungkinkan untuk kita pasang hard tubing. Tetapi dari yang radiator, jadi radiator ini posisinya yang bagian depan itu pipanya berada di bagian bawah semua untuk lubang untuk pemasangan fittingnya. Jadi bukan berada di atas, karena di bagian atas sudah mepet banget dengan radiator depan ini. Itu dari bawah menuju ke CPU itu kita masih pakai hard tubing. Kita kombinasi mixing dengan beberapa kombinasi fitting sehingga kita bisa pasang hard tubing tetap menuju ke CPU-nya. Jadi semuanya hard tubing kecuali ada satu selang yang dari pump menuju ke VGA ini yang kita pakai soft tubing. Lainnya sih kurang lebih udah hard tubing semua dan tidak ada masalah lain-lain yang lebih berarti untuk pemasangannya. Fan di bawah ini juga fan lama punya klien kita ya, dia pakai kembali ke sini karena dia nggak mau ganti lagi fan-fannya yang lain. Jadi yang fan baru itu cuma 3 fan Noctua di bagian atas ini. Ya kurang lebih seperti inilah hasilnya kita pasang. Memori itu juga menggunakan XPG. Kenapa kita nggak setting warna putih? Karena kita udah coba setting warna putih, putihnya dia tidak seputih ini, tapi putihnya dia putih agak kekuningan. Jadi kita pilih, kita jalanin aja tetap RGB supaya lebih dinamika lah warnanya ya. Jadi nggak full putih semua, apalagi putihnya ada yang putih agak kekuningan dan putihnya putih bener-bener putih. Oke, kurang lebih seperti ini. Bloknya kita pakai ini blok Eka yang Supremacy, yang klasik. Jadi dia kita pasang ke soketnya AMD ya yang ini ya. Jadi by default ini ada dua macam, mau pakai Intel ada, yang pakai AMD ada. Cuma ini yang kita pakai di sini yang AMD kita pasang ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk PC ini kendala untuk PC ini sih tidak terlalu banyak sih karena so far memang ini part dari sebelumnya kita juga masang semuanya penuh, jadi tidak ada kendala sama sekali ketika kita pindah ke casing yang lebih baru seperti ini. Oke, kita sambil tunggu ini. Bentar lagi sih udah 5 menit jalan. Oke, running dari Firestrike Ultra kita sudah 5 menit ini dan temperatur tetap tidak ada perubahan drastis. Ini kita baca pembacaan temperaturnya masih berada di kisaran 36 derajat untuk maksimumnya. Jadi menurut kita ini udah sangat aman sekali mau dipakai buat bermain game. 24 jam pun tidak akan ada kendala sama sekali karena graphic card-nya temperatur maksimum dengan Firestrike Ultra ini hanya berada di kisaran 36 derajat. Jadi ini menurut kita sangat-sangat dingin sekali untuk graphic card kelas 2080 Ti. Jadi kurang lebih seperti itulah PC yang kita build untuk custom cooling kali ini. Kita memang tidak merakit dari nol, tapi kita akan menceritakan satu persatu apa yang ada kendalanya di sini karena memang tadi kita udah depan jelasin bahwa tidak memungkinkan buat kita untuk merakit PC ini satu persatu karena kita juga cukup banyak kerjaan yang harus kita bereskan dan studio juga dipakai untuk berbagai review yang kalian lihat beberapa hari sebelumnya. Jadi inilah beberapa sepenggalan cerita kendala yang kita hadapi ketika kita rakit water cooling. Jadi kalian jangan bayangkan apa yang kalian lihat di permukaan itu kelihatan indah dan gampang rakitnya. Ketika kalian sudah merakit sendiri, kalian tahu betapa banyak kendala yang dihadapi ketika membuat custom cooling seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi besok ada video lagi nggak mas, custom water cooling? Oh tetap ada, nanti dari tim merah kita bikin 5950X
plus 6900 XT semuanya full custom cooling kita bikin. Sekian video kita kali ini. Buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan mengenai seputar custom cooling atau mungkin PC yang kita build ini, kalian bisa bertanya di kolom komen di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video kita kali ini, kalian jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar channel kita bisa semakin berkembang. Dan buat kalian yang mungkin tertarik membaca artikel, kalian juga bisa kunjungi website kita di arts.co.id atau kalian juga bisa follow Instagram kita di arts.id media. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.